Tradisi pemeliharaan sapi perlu dilestarikan. Sapi sering disebut sebagai hewan rojokoi yang berarti hewan sapi merupakan salah satu hewan yang dapat menopang kehidupan ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan serangkai tradisi dalam pemeliharaan sapi ternak. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa Surukala masih mempertahankan tradisi dalam memelihara sapi. Tradisi yang dijalankan yaitu tradisi memilih bibit sapi, tradisi saat sapi melahirkan, tradisi menjaga kesehatan sapi, tradisi memandikan sapi, dan peralatan sapi di Hari Raya Idul Fitri. Pendahuluan budaya dan keanekaragaman budaya merupakan salah satu ciri khas dari Indonesia. Perkembangan budaya dan tradisi di Indonesia perlu adanya perkembangan dan pelestarian agar tidak termakan oleh zaman modern yang serba canggih hingga melupakan keberagaman tradisi dan budaya. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman budaya dan tradisi. Keanekaragaman Indonesia meliputi seni, pengetahuan, bahasa, pola pikir, serta beberapa tradisi lokal yang berkembang di setiap daerah. Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang masih memegang teguh budaya dan tradisinya yang masih menjaga dan dilakukan selaras dengan siklus kehidupan manusia. Tradisi dipertahankan karena merupakan salah satu wujud kepercayaan untuk mencapai keselamatan di dunia. Di identitas suatu masyarakat daerah tertentu dalam suatu lingkungan dipengaruhi oleh budaya tradisi, dan tradisi dipertahankan karena merupakan salah satu wujud kepercayaan untuk mencapai keselamatan di dunia. Identitas suatu masyarakat daerah tertentu dalam suatu lingkungan dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan seni. Orang Jawa masih mempercayai mengenai pemilihan hari yang baik dalam membeli sapi. Hari baik ini dilakukan dengan melalui perhitungan dengan menggunakan tanggal Jawa atau kalender Jawa. Tak terkecuali dalam membeli sapi, yaitu dengan menggunakan hari baik atau hari yang dipercayai mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya. Perhitungan membeli sapi pada orang Jawa dikenal sebagai menghitung neptu hari dan neptu hari pasaran. Tradisi saat sapi melahirkan. Sapi yang baru saja melahirkan harus segera diberi makanan tambahan berupa daun waru. Daun waru dipercaya masyarakat akan membantu persalinan sapi dengan baik. Jika sapi diberi makanan dan waru, maka hari-hari sapi akan cepat keluar dan tidak dimakan oleh induk sapi. Apabila sapi dimakan oleh induk sapi, maka sapi bisa saja mati karena pencernaannya akan terlilit oleh ari-ari yang dimakannya. Tradisi menjaga kesehatan sapi. Hewan pemeliharaan yang baik adalah hewan yang tumbuh sehat. Masyarakat desa Surukala selalu menjaga hewan ternak mereka dengan mempercayai obat-obatan tradisional. Ketika sapi sakit, peternak akan mencekok sapi atau memberikan sapi ramuan tradisional. Ramuan tradisional tersebut berisi rempah-rempah yang dicampur air dan madu. Rempah-rempah yang biasanya digunakan adalah jahe dan kunyit. Tradisi memandikan sapi dan peralatan sapi di Hari Raya Idul Fitri. Proses pemandian sapi ini dilakukan sebelum peternak melaksanakan salat Idul Fitri. Peternak percaya bahwa sapi juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu, di hari yang suci tersebut sapi-sapi juga harus disucikan. Setelah sapi dimandikan, sapi-sapi diletakkan di depan rumah atau kandang jemuran tadi. Tujuannya untuk mengeringkan badan sapi. Pemeliharaan ternak kerbau di Kabupaten Musirawas Utara dilakukan secara ekstensif, tradisional, di mana ternak dilepas pada pagi hari dan dikurung kembali pada sore hari. Sebelum ternak dikurung, peternak membiasakan kerbau untuk meminum air garam sehingga setiap sore hari ternak akan ingat pulang ke kandang. Di dalam pemeliharaan kerbau di Kabupaten Musirawas Utara sangat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat karena kerbau yang dipelihara dijual dengan harga yang sangat mahal. Selain memenuhi kesejahteraan masyarakat, kerbau juga digunakan untuk kebutuhan hewani, budaya, dan adat istiadat. Untuk mewujudkan upaya peningkatan populasi ternak kerbau di Kabupaten Musirawas Utara, membutuhkan suatu strategi agar lebih terprogram dan efektif. Dalam pelaksanaannya, seperti program gerakan sistem piket bergilir, gardu ternak kerbau pemerintah, asuransi ternak kerbau, dan program percepatan populasi kerbau, indukan wajib bunting.
Perkembangan ternak kerbau berbasis kawasan di Kabupaten Musirawas Utara, yaitu sistem piket bergilir, memiliki nilai tertinggi yaitu 432 setara dengan 77,14%. Sedangkan kearifan lokal yang memiliki nilai terendah 332 setara dengan 59,29%, yaitu sistem pencairan ternak kerbau secara berkelompok pada sore. Loncengan ternak kerbau adalah kearifan lokal yang sangat tampak di Kabupaten Musirawas Utara karena sistem pemeliharaan ternak kerbau di daerah tersebut dilepaskan ke alam. Pembangunan kandang di daerah Musirawas Utara dilakukan secara berkelompok kolektif. Kandang di tempat tersebut dibangun dekat dengan sumber air agar mudah dibersihkan, pertukaran udara yang sempurna, bahan mudah didapat dan murah. Beternak kerbau yang diterapkan dalam bentuk kearifan lokal di Kecamatan Makale dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem kelompok peternakan dengan menempatkan kandang kerbau pada lahan bersama atau perkandangan kolektif. Dan yang kedua adalah sistem individu peternakan dengan menempatkan kandang kerbau pedalangan pribadi. Dengan pola pemeliharaan dikandangkan, digembalakan, dan dilepas di padang pengembalaan. Sistem peternakan kerbau dilakukan secara tradisional yang dilakukan secara turun-temurun. Tradisional ternak kerbau yang sederhana ini terkait dengan sejumlah aturan dan larangan adat sehingga kegiatan atau aktivitas beternak kerbau dalam mengkonsumsi berbagai sumber daya alam, atau dengan kata lain hampir tidak ada eksploitasi sumber daya alam. Kearifan lokal dalam budaya perkandangan di Desa Randang Batu penting dalam memahami bagaimana masyarakat lokal memperlakukan sumber daya alam dan sistem beternak kerbau yang mengandung berbagai hal positif bagi kepentingan generasi di masa mendatang. Masyarakat di Desa Randang Batu memiliki sistem nilai pengetahuan dan sistem kelembagaan yang diaplikasikan dalam sistem beternak kerbau dalam budaya beternak. Nilai-nilai kearifan lokal dalam budaya beternak antara lain mengolah kotoran kerbau menjadi pupuk kandang, bahan api unggun dari bahan organik, makanan ternak bebas pestisida, mengembala berjalan kaki dan bergiliran, serta adanya pertemuan secara rutin kelompok atau masyarakat dan kegiatan gotong royong. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Oke, langsung saja. Berdasarkan hasil analisis terhadap bentuk kearifan lokal dalam budaya beternak serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, maka budaya beternak kerbau di Desa Randang Batu sudah sesuai dengan konsep berkelanjutan, yaitu memiliki malka, pengguna sumber daya alam, mengurangi dampak pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup, menjaga keseimbangan ekosistem, menjamin pemenuhan kebutuhan pakan dan kesehatan ternak, memberikan manfaat atau keuntungan secara ekonomi, dapat menyediakan lapangan kerja dan pendapatan yang memadai bagi peternak. Pada tradisi membeli bibit sapi, orang Jawa masih mempercaya adanya hari-hari baik dalam membeli sapi. Hari baik ini dilakukan dengan melalui perhitungan menggunakan tanggalan Jawa atau kalender Jawa. Selain itu, dalam membeli sapi,
Masyarakat desa percaya dengan warna kulit sapi. Sapi dengan warna kulit hitam atau biasa disebut sebagai sapi Brahman, diyakini sapi itu tidak disukai oleh arwah leluhur yang ada di desa tersebut. Alasannya yaitu 1. Sapi hitam cenderung agresif atau mudah mengamuk. Yang kedua, jika sapi hitam jenis kelamin betina maka bisa saja mandul. Yang ketiga, jika berjenis kelamin jantan maka badannya tidak bisa gemuk, mudah sakit-sakitan, dan badannya kurus walaupun sudah dipelihara dengan baik. Tradisi saat sapi melahirkan. Sapi yang baru saja melahirkan harus segera diberi makanan tambahan berupa denwaro. Denwaro dipercaya masyarakat akan membantu persalinan sapi dengan baik. Jika diberi makanan denwaro, maka dari sapi akan cepat keluar dan tidak dimakan oleh induk sapi. Maka sapi bisa saja mati karena pencernaannya akan terlilit oleh ari-ari yang dimakannya. Masyarakat percaya bahwa dengan memberikan denwaro kepada induk sapi yang baru saja melahirkan akan dapat mempercepat keluarnya ari-ari. Anak sapi dan tubuh sapi akan kembali segar setelah melahirkan. Tradisi menjaga kesehatan sapi. Hewan yang baik adalah hewan yang tumbuh sehat. Di desa Sumkalang selalu menjaga hewan ternak dengan masih mempercayai obat-obatan tradisional. Berdasarkan informasi warga desa bahwa kesehatan hewan ternak harus diperhatikan. Setiap pagi dan sore kandang sapi selalu diperhatikan. Bangunan kandang harus didesain dengan benar untuk memudahkan kebersihan. Desain kandang sapi ternak di desa Sumkalang dibangun menjadi dua, yaitu kandang untuk penjemuran dan kandang untuk bertelur dan tidur. Tradisi ini masih terus dilakukan hingga saat ini. Tradisi memandikan sapi dan peralatan sapi saat di Hari Raya Idul Fitri. Proses permandian sapi ini dilakukan sebelum peternak melaksanakan salat Id atau salat Idul Fitri. Peternak percaya bahwa sapi juga merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oleh sebab itu, di hari yang suci tersebut, sapi-sapi juga harus disucikan. Setelah sapi dimandikan, sapi-sapi juga diletakkan di depan rumah atau di kandang jemuran. Tujuannya untuk mengeringkan badan sapi. Selain itu, alat-alat sapi juga dibersihkan atau disucikan oleh peternak. Alat-alat tersebut ialah sapu lidi, jikrak, dan arit. Alat-alat tersebut memiliki nyawa dan sepantasnya untuk dibersihkan. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, maka dapat disimpulkan bahwa peternak sapi mempunyai tradisi dalam memelihara sapi. Tradisi yang tersebut merupakan warisan nenek moyang terdahulu. Tradisi peternak sapi masih berjalan hingga saat ini. Tradisi yang dijalankan peternak yaitu pertama, tradisi memilih bibit sapi, kedua, tradisi saat sapi melahirkan, ketiga, tradisi menjaga kesehatan sapi, dan keempat, tradisi memandikan sapi dan peralatan sapi di Hari Raya Idul Fitri. Kearifan lokal. Manusia dan alam merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Komponen yang fungsional sehingga hubungan di antara keduanya telah membentuk sebuah ekosistem. Kearifan lokal dipahami secara berbeda, tergantung sudut pandang yang digunakan oleh para ahli. Menitik beratkan bahwa kelebihan kearifan lokal diperoleh dari hasil uji coba yang terus-menerus dan bersifat lokal. Kelebihannya terletak pada sifat lentur dan tahan dalam beradaptasi dengan perubahan lingkungan, sehingga dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungannya bisa berkelanjutan. Selain itu, pengetahuan lokal juga lebih mengarah pada penyesuaian terhadap sistem ekologi, sehingga dapat menjaga berkelanjutan sistem ekologi tersebut. Kepercayaan atau biasa disebut dengan kurs merupakan keyakinan di tengah berbagai akibat yang mungkin muncul berhubungan dengan tindakan individu atau sistem. Menurut Lawan Damsar pada tahun 2009, kepercayaan menurut hubungan antara dua belah pihak yang saling menguntungkan satu sama lain. Kepercayaan tidak muncul dengan seketika, tetapi muncul dari proses hubungan antara pribadi dan aktor-aktor yang sudah lama terlibat dalam perilaku ekonomi secara bersama. Rasa saling mempercayai antara individu dan antara kelompok atau bangsa dibangun oleh norma-norma atau nilai-nilai luhur yang melekat pada budaya masyarakat atau bangsa tersebut. Sistem pemeliharaan kerbau rawa. Bagi masyarakat Tabanan Baru, syarat utama pemeliharaan kerbau rawa adalah ketersediaan lahan yang dipenuhi oleh rumput. Kerbau rawa tidaklah dikandangkan secara terus-menerus, namun dibiarkan hidup di alam bebas dan mencari pakan sendiri.
Jika malam tiba dan air rawa sedang surut, kerbau rawa cenderung mencari lahan atau tempat yang luas dan hangat sebagai tempat beristirahat bersama kawanannya. Dan jika air rawa sedang pasang, pada siang hari, kerbau rawa dibiarkan bebas berkeliaran dan pada malam hari dimasukkan ke dalam kandang atau kalang yang sudah disediakan oleh para peternak yang dibangun di atas rawa. Kegiatan memelihara kerbau rawa semuanya dilakukan oleh para laki-laki. Salah satu alasannya yaitu untuk mengawasi kerbau rawa yang jumlahnya ratusan dan areanya yang luas. Maka dibutuhkan tenaga dan keterampilan menggadu kerbau yang hanya dikuasai dan ditekuni oleh para laki-laki. Sistem pemeliharaan kerbau rawa ini dilakukan dengan dua cara, yaitu sistem bagi upah dan sistem bagi hasil. Dengan menggunakan sistem upah, maka pemilik hanya membagikan upah kepada pemelihara kerbau penggadu setiap sekali setahun. Dan jika sistem bagi hasil, maka anak kerbau yang dilahirkan dari indukan maka akan dibagi antara pemilik dan penggadu, sedangkan indukan tetap menjadi milik pemilik. Pemeliharaan kerbau dengan sistem bagi hasil dan bagi upah dilakukan hanya berdasarkan kepercayaan atau trust di antara pemilik dan penggadu. Tidak ada dokumen tertulis atau surat perjanjian yang mengikat keduanya. Hanya dilandasi saling percaya antara dua belah pihak. Jika ada permasalahan yang muncul terkait pemeliharaan kerbau, maka masalah tersebut biasanya diselesaikan dengan musyawarah di antara dua belah pihak. Nilai-nilai kearifan dalam kegiatan peternakan kerbau rawa ada beberapa pelajaran penting yang dapat dipetik dalam kegiatan peternakan pemeliharaan kerbau yang dilakukan masyarakat di desa Tabatan Baru, yaitu yang pertama menjaga kepercayaan. Pemeliharaan kerbau rawa didasarkan saling percaya di antara pemilik dan penggadu. Pemilik mempercayakan kerbaunya untuk dipelihara oleh penggadu. Tidak ada dokumen tertulis saat menulis kerbau miliknya kepada penggadu. Pemilik juga percaya sepenuhnya atas informasi yang diberikan oleh penggadu berkaitan dengan keadaan kerbaunya. Yang kedua, semangat kekeluargaan. Kegiatan pemeliharaan kerbau rawa tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian khusus yang bisa memelihara kerbau rawa. Keahlian ini diterima secara turun-temurun. Mereka ini yang disebut sebagai pawang kerbau rawa. Para pawang kerbau ini biasanya masih memiliki hubungan kekeluargaan, bahkan para kerbau ini biasanya juga masih mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pemilik kerbau. Dengan demikian, kegiatan peternakan kerbau ini dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Yang ketiga, kerja keras. Dalam kegiatan peternakan kerbau rawa ini, para penggadu harus bekerja keras mengontrol kerbau gaduhan yang jumlahnya bisa mencapai ratusan ekor. Kawanan kerbau rawa yang mereka gadu itu bisa berjalan berkilometer jauhnya. Untuk mengawasi kerbau yang jumlahnya ratusan ekor, para pengadu saling bekerja sama. Mereka sering melakukan patroli bersama-sama. Kerjasama dan saling tolong-menolong juga dilakukan apabila ada kerbau yang akan ditangkap karena akan dijual atau disembelih. Dalam kegiatan pemeliharaan kerbau rawa, para pengadu memanfaatkan rumput yang tumbuh secara alamiah sebagai pakan kerbau. Kesimpulannya, kegiatan peternakan kerbau rawa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tabatan Baru merupakan kegiatan peternakan yang dilakukan secara tradisional. Di samping itu, memberikan manfaat ekonomi. Dari kegiatan tersebut dapat dipetik nilai-nilai kearifan lokalnya yang terkandung di dalamnya, yaitu menjaga kepercayaan, semangat kekeluargaan, kerja keras, kerjasama, dan tolong-menolong serta keselarasan dengan alam.